Halo, nama saya Deborah Salahi, NIM saya 2135114. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah bisnis. Pertama ada kunci publik. Sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi simetri. Karena sistem kriptografi simetri menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi, maka hal ini mengimplikasikan dua pihak yang berkomunikasi saling mempercayai. Kedua pihak harus menjaga kerahasiaan kunci, sehingga kunci enkripsi dan dekripsi disebut juga secret key. Pada sistem kriptografi, kunci publik, kunci kriptografi dibuat sepasang, satu kunci untuk enkripsi dan satu kunci untuk dekripsi. Ini adalah gambar dari sistem kriptografi kunci publik. Nah, kedua, di sini ada sertifikat digital. Sertifikat digital atau digital sertifikat adalah setara izin mengemudi surat nikah atau bentuk lain dari identitas. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa sertifikat digital digunakan bersama dengan sistem enkripsi public key. Digital sertifikat adalah file elektronik yang hanya bekerja sebagai paspor online. Digital sertifikat dikeluarkan oleh pihak ketiga yang dikenal sebagai Certification Authority seperti Verisign atau TOT. Otoritas sertifikat pihak ketiga ini memiliki tanggung jawab untuk mengkonfirmasi identitas pemegang sertifikat serta memberikan jaminan kepada para pengunjung situs bahwa situs tersebut adalah salah satu yang dapat dipercaya dan mampu melayani mereka dengan cara yang dapat dipercaya. Sertifikat digital memiliki dua fungsi yang dasar. Pertama itu adalah untuk menyatakan bahwa orang-orang dan sumber daya jaringan seperti server dan router merupakan sumber terpercaya. Kedua adalah untuk memberikan perlindungan bagi pertukaran data dari pengunjung dan website dari gangguan atau bahkan pencurian seperti informasi kartu kredit. Sebuah sertifikat digital berisi nama organisasi atau individu, alamat bisnis, tanda tangan digital, public key, nomor seri, dan tanggal kadaluarsa. Ketika Anda sedang online di browser web, Anda mencoba untuk mengamankan sambungan, maka sertifikat digital yang diterbitkan untuk website yang akan diperiksa oleh browser web untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dan dapat Anda telusuri dengan aman. Web browser pada dasarnya telah dibangun dengan memiliki daftar semua otoritas sertifikat utama dan public key mereka dengan menggunakan informasi tersebut untuk mendekripsikan tanda tangan digital. Hal ini memungkinkan browser untuk segera memeriksa masalah kelainan, dan jika semua pemeriksaan tidak menemukan masalah, maka peringatan aman akan diaktifkan. Ketika browser menemukan sebuah informasi sertifikat atau tidak cocok atau kadaluarsa, kotak dialog akan muncul memberi peringatan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada digital signature. Digital signature atau tanda tangan digital adalah kode digital yang dapat ditempelkan pada pesan dikirim secara elektronis. Tanda tangan inilah yang menjadi identifikasi dari si pengirim pesan. Seperti halnya tanda tangan tertulis, tujuan tanda tangan digital adalah untuk menjamin bahwa yang mengirimkan pesan itu memang benar orang yang seharusnya. Dalam digital signature, suatu data pesan akan dienkripsikan dengan menggunakan kunci simetris yang diciptakan secara acak randomly generated symmetric key. Kunci ini kemudian akan dienkripsi dengan menggunakan kunci publik dan dari calon penerima pesan. Hasil dari enkripsi ini kemudian disebut sebagai digital envelope yang kemudian akan dikirimkan bersama pesan data yang telah dienkripsi. Setelah menerima digital envelope, penerima kemudian akan membuka atau mendekripsi dengan menggunakan kunci-kunci privatnya. Hasil yang ia dapatkan dari dekripsi tersebut adalah sebuah kunci simetris yang dapat digunakannya untuk membuka data pesan tersebut. Namun sebenarnya ada masalah dalam pendistribusian kunci publiknya. Katakanlah kunci publiknya kepada Badu, tapi saat kunci itu dikirim lewat jaringan publik, maling mencuri kunci PBA, kemudian maling menyerahkan kunci publiknya kepada Badu sambil mengatakan bahwa kunci itu adalah kunci publik milik Anto. Badu karena tidak pernah memegang kunci publik Anto yang asli, percaya saja saat menerima PBM saat Anto hendak mengirim dokumen yang telah ditandatangani dengan kunci privatnya kepada Badu. Sekali lagi maling mencurinya, tanda tangan Anto pada dokumen itu lalu dihapus dan kemudian maling membubuhkan tanda tangannya dengan kunci privatnya.
Mali mengirimkan dokumen itu ke Badu sambil mengatakan bahwa dokumen itu berasal dari Anto dan ditandatangani oleh Anto. Badu kemudian memeriksa tanda tangan itu dan mendapatkan bahwa tanda tangan itu sah dari Anto. Tentu saja kelihatan sah karena Badu memeriksanya dengan kunci pabrik PBM bukan dengan PBA. Nah, ini adalah konsep dari sertifikat digital. Untuk mengatasi masalah security pendistribusian kunci pabrik, maka kunci pabrik itu direkatkan pada suatu digital sertifikat. Digital sertifikat adalah kartu kredit elektronik yang membuat surat kuasa Anda ketika melakukan bisnis atau transaksi lainnya di web. Hal ini dikeluarkan oleh otoritas sertifikasi. Digital sertifikat ini berisi nama Anda, nomor seri, tanggal kadaluarsa, salinan kunci pabrik pemegang sertifikat, dan digital signatur dan sertifikat sehingga penerima dapat memverifikasi bahwa sertifikat tersebut benar. Beberapa digital sertifikat sesuai dengan standar. Digital sertifikat dapat disimpan dalam registrasi atau autentikasi sehingga pengguna dapat melihat kunci pabrik user lain. Nah, keempat itu ada contoh lembaga yang mengeluarkan sertifikat digital. Pertama itu ada Kemenkominfo, kedua itu ada Verisen. Ketiga itu ada GTS Cybertrust, memiliki pengalaman 10 tahun dalam membuat sertifikat digital untuk pemerintahan federal Amerika Serikat. Nah, di sini ada contoh kasus dari impersonation attack itu, serangan yang umum terjadi pada kunci pabrik tanpa identitas adalah penyamaran. Seseorang yang memiliki kunci pabrik orang lain dapat menyamar seolah-olah dialah pemilik kunci itu. Serangan semacam ini adalah masalah yang muncul dari penggunaan kriptografi kunci pabrik. Contohnya dalam teknologi e-commerce, pembayaran transaksi dilakukan dengan penggunaan kartu kredit. Pelanggan mengirimkan informasi kartu kreditnya melalui website pedagang online. Selama pengiriman, informasi kartu kredit tersebut dilindungi dengan cara mengenkripsikannya dengan kunci pabrik dengan pedagang online. Bagaimana pelanggan itu memastikan bahwa website pedagang online tersebut memang benar milik pedagang online dan bukan website pihak lain yang menyamar sebagai website pedagang asli dengan tujuan untuk mencuri informasi kartu kredit. Untuk menjawab masalah di atas, solusinya adalah dengan memberikan sertifikat digital pada kunci pabrik. Sertifikat digital dikeluarkan oleh pemegang otoritas sertifikat. Sertifikat digital adalah dokumen digital yang berisi informasi sebagai berikut seperti di layar ini. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.